Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada subuh hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab az-zuhud wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Di sini kita akan baca hadis yang diterima dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, an Sa'din ibni Abi Waqqasin radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghaniyil khafi. Innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghaniyil khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan suka menyembunyikan amalannya. Akhrajahu Muslimun. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini bersumber dari sahabat yang mulia, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama Sa'ad ibni Abi Waqqas, yang beliau adalah sahabat yang masuk dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk ke dalam Islam. Jadi beliau termasuk dari sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam, as-sabiqunal awwalun, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu lagi pertama memeluk agama Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat al-ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an,
Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian disiapkan bagi mereka itu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Maka beliau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang baru-baru dan terdahulu memeluk agama Islam. Dan beliau masuk Islam melalui tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Wuhaib. Sa'ad bin Malik bin Wuhaib. Sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik, ada beberapa orang sahabat. Di antaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, namanya Sa'ad bin Malik. Kemudian ada sahabat lain yang juga bernama Sa'ad bin Malik, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, namanya juga Sa'ad bin Malik. Kemudian yang ketiga, ada juga sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik, yaitu bapaknya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, namanya juga Sa'ad ibn Malik. Namun dari tiga orang sahabat ini, Sa'ad bin Malik, wallahu alam, yang paling mulianya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Karena beliau dari keutamaannya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian beliau sahabat Muhajirin, dan juga nanti disebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu nas hadis, di mana Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di dalam surga, Umar fil jannah, Umar di dalam surga, kemudian Utsman fil jannah, Utsman bin Affan di dalam surga, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Ali bin Abi Thalib juga berada di dalam surga. Kemudian disebutkan 6 sahabat yang lain, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini 10 orang sahabat dijamin oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga dalam satu nas hadis. Dalam satu nas hadis, diantaranya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sebenarnya sahabat yang dijamin masuk surga sangat banyak selain dari 10 orang ini. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits-haditsnya yang lain. Ya. Beliau juga termasuk kerabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sebutan Khali, paman beliau. Dengan sebutan Khali, paman. Ya. Padahal umur beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup terpaut jauh. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini pada saat beliau hijrah atau pada saat hijrah itu berumur 23 tahun. Sementara Nabi SAW pada saat hijrah beliau berumur 53 tahun. Jadi terpaut sekitar 30 tahun dengan Nabi. Tapi karena memang ada hubungan dan masih termasuk paman Nabi SAW, Nabi tidak segan untuk memanggilnya dengan sebutan paman. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang ada seseorang yang memiliki paman walaupun umurnya lebih muda daripada dirinya, dan itu tidak menghalangi dia untuk memanggilnya dengan sebutan paman. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sebutan paman. Beliau masuk ke dalam Islam pada saat beliau berumur 17 tahun.
Jadi masih muda. Umur 17 tahun beliau sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, namun pada saat beliau masuk Islam, ya, kerabat beliau yang paling tidak menerima hal tersebut adalah ibu beliau sendiri. Ibu beliau bernama Hamnah, istri dari bapaknya yang bernama Malik. Nah, jadi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Hamnah, disebutkan beliau sangat tidak menerima keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ingin agar Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agamanya yang dulu. Nah, sampai disebutkan bahwa tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal juga sebagai sahabat yang sangat berbakti sama orang tuanya, yang taat kepada orang tuanya. Maka ibunya pada waktu itu memanfaatkan hal ini. Maka dalam rangka untuk membujuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kafir kembali, ibunya yang bernama Hamnah ketika itu ya, mogok makan istilahnya. Artinya tidak mau makan dan minum sebagai bentuk ketidaksetujuan beliau dengan masuk Islamnya anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentunya dengan harapan supaya Sa'ad bin Abi Waqqas bisa kembali lagi kepada kekafirannya. Subhanallah. Ini terkadang ada sebagian orang tua, ya, anaknya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala namun orang tuanya belum. Nah, sehingga tugas sang anaklah bagaimana meluruskan orang tuanya. Walaupun mungkin pada kebanyakannya orang tua yang meluruskan anaknya. Nah, sekarang terkadang ya ada suatu waktu di mana seorang anak yang diberi hidayah oleh Allah dan dia bertugas meluruskan orang tuanya. Nah, pada saat ya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau makan, tidak mau minum, dan betul-betul beliau terapkan pada waktu itu. Tidak mau makan, tidak mau minum, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada kekafirannya. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tetap teguh di atas keislamannya. Nah, sebab apa? Ya, berbakti kepada kedua orang tua manakala hal tersebut melanggar hak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak kepada Allah harus lebih didahulukan daripada hak siapapun yang ada di dunia ini, termasuk kedua orang tua kita sendiri. Nah, maka disebutkan bahwa ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mogok makan, mogok minum, sampai dalam taraf beliau, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sekarat. Sampai dalam taraf itu Sa'ad bin Abi Waqqas tetap teguh di atas keislamannya. Sampai pada waktu itu keluarganya berkumpul, keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas berkumpul karena ibunya sudah sekarat ini. Maka dipanggillah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan harapan kalau melihat ibunya seperti ini mungkin berubah pikiran Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada kekafiran. Maka datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ibunya yang sedang sekarat, yang masih menginginkan agar Sa'ad bin Abi Waqqas kafir, keluar dari Islam. Subhanallah. Pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak kasar kepada ibunya. Dengan lembutnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, lembut tapi tegas, menunjukkan prinsip. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Wahai ibuku, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa dan itu keluar satu persatu di hadapan saya tidak pernah keluar dari Islam ini. Lihat, ucapannya lembut tapi tegas. Dalam keadaan ibunya seperti itu, beliau mengatakan, wahai ibuku, seandainya kamu punya 100 nyawa dan nyawamu itu keluar satu persatu di hadapanku, aku tidak pernah meninggalkan Islam ini. Maka mendengar dan melihat
prinsip yang teguh yang dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, akhirnya ibunya pun luluh juga. Pada saat itu beliau makan juga akhirnya. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena sebab inilah turun ayat di dalam Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila kedua orang tuamu, kedua ibu bapakmu memaksa kamu untuk kafir kepada Allah, maka jangan taati keduanya, jangan. Walaupun dia ibumu, walaupun dia bapakmu, tapi ketika memerintahkan kepada kekafiran, maka jangan taati keduanya. Tetapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah kepada kedua orang tuamu dengan akhlak yang terbaik. Jadi Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua walaupun mereka memerintahkan kepada kekafiran. Nah, ini kita bisa jadikan pegangan di dalam prinsip. Terkadang ya kita beramal walaupun mungkin tidak dalam taraf seperti kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Mungkin kita masih lebih kecil daripada itu. Tatkala prinsip kita mungkin bertentangan dengan apa yang dianut oleh orang tua misalnya, maka prinsip tetap harus dipegang. Ketika ibu misalnya memerintahkan kita untuk melakukan syirik, bid'ah, maka prinsip tetap dipegang. Jangan kalah gara-gara ingin mentaati orang tua lah. Karena kalau dia mentaatinya, justru itu bukan bentuk bakti sama orang tua, justru semakin menjerumuskan orang tua. Karena kita tahu ini salah, ini keliru, kemudian tetap kita taati, ini bukan berbakti sama orang tua. Justru dari bentuk bakti sama orang tua manakala ia menasehati orang tuanya. Karena ada sebagian orang seperti itu, mungkin bertentangan dengan orang tuanya dari prinsip yang dia pegang, ya, maka dia tetap berada di atas prinsipnya. Namun bukan karena alasan itu kita pun akhirnya memboikot orang tua kita, bukan seperti itu. Oh, karena orang tua saya ini sudah beda prinsip dengan saya, ya saya boikot dia. Bukan seperti itu yang diajarkan di dalam Islam. Di dalam Islam prinsip tetap dipegang, namun berbakti sama orang tua dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang biasa tetap dijalankan. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun ibunya kafir, tetap beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun prinsip tetap beliau pegang. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis ini, dan tidak banyak beliau meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya hadis yang kita dengarkan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, Allah cinta kepada al-abdal taqi, seorang hamba yang bertakwa, al-ghani, yang merasa cukup dengan pemberian Allah, al-khafi, yang senantiasa menyembunyikan amal soleh, amal kebaikan yang dia kerjakan. Subhanallah. Hadits ini di dalamnya terdapat penetapan sifatul mahabbah, sifat kecintaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut tentunya sesuai dengan keagungan, kebesaran dan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya tidak serupa dengan makhluk. Tidak sama cinta makhluk dengan cinta Khaliq. Kecintaan makhluk dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama. Kecintaan Allah sesuai dengan keagungan, kebesaran dan kemuliaannya. Dan sifat mahabbah ini ditetapkan sesuai dengan dalil dari Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama, bahwa Allah itu cinta
dan mencintai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang soleh, yang bertakwa. Naam, Allah cinta kepada amal-amal soleh, Allah cinta kepada tempat-tempat yang baik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada suatu kaum sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Quran, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum yang mereka itu cirinya cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang mencintai seseorang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat-tempat yang baik, seperti dalam hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Makanya karena Allah cinta kepada masjid, kita pun harus cinta dengan masjid-masjid Allah, karena masjid adalah baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian terkadang Allah cinta kepada amal-amal soleh, seperti dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tertentu. Seperti juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan ingin menyerahkan suatu bendera perang kepada seseorang yang Nabi tidak sebut namanya ketika itu, tapi Nabi sebutkan cirinya. Kata beliau, la'utiyanna rayata ghadan, aku akan berikan bendera perang ini besok kepada seorang laki-laki, rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah, yang mana orang ini dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Nah, ini luar biasa keutamaan ini. Karena kalau sekedar dia cinta sama Allah itu biasa, semua orang yang beriman cinta sama Allah. Tapi yang luar biasanya itu ketika ada pernyataan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Nah, ini yang luar biasanya. Makanya sahabat ketika diberitahukan hal ini mereka ribut, pengen beliaulah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bukan karena menginginkan kepemimpinan, bukan. Karena para sahabat itu sangat tidak suka dengan hal tersebut, kecuali kalau ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Mereka bukan berhasrat, berkeinginan untuk menjadi pemimpin, tetapi yang mereka inginkan adalah keutamaan orang yang disebut oleh Nabi itu. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Ini keutamaan luar biasa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah mendambakan kepemimpinan sekalipun, tidak pernah, kata Umar, kecuali pada waktu itu saja. Kecuali pada waktu itu saja. Saya sangat mengharapkan kepemimpinan saat itu. Bukan karena ingin jadi pemimpin, bukan, tapi keutamaannya itu yang para sahabat kejar. Nah, maka ternyata besoknya yang dimaksud oleh Nabi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga pernah kita dengarkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim
Dikabarkan ada salah seorang sahabat, yang sahabat ini kalau ngimamin sahabat yang lain selalu menutup suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ngimamin sahabat mesti surat terakhirnya itu Qul huwallahu ahad. Tidak pernah lepas daripada itu. Terakhirnya Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sahabat yang lain pun merasa aneh, loh ini kenapa ini Qul huwallahu ahad saja? Bukan karena hafalannya Qul huwallahu ahad saja, bukan. Tapi beliau ada maksud dan tujuannya. Maka dikabarkanlah kepada Nabi hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Maka ditanyakan kepada sahabat ini dan dia menjawab bahwa di dalam surat Qul huwallahu ahad, di dalamnya terdapat sifat dari sifat-sifat Allah Ar-Rahman, dan saya suka untuk membaca hal tersebut. Maka tatkala dikabarkan hal tersebut kepada Nabi, Nabi langsung mengatakan, akhbiruhu, kabarkan kepada dia, annallaha yuhibbuh, bahwa Allah cinta kepada dia. Subhanallah, Allah cinta kepada dia. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang mencintai seseorang. Nah, sama di dalam hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya bahwa Allah cinta kepada seorang hamba, yang hamba ini bertakwa, merasa cukup, dan mereka adalah hamba yang senantiasa menyembunyikan amalannya, tidak suka pamer dengan amalan yang dia kerjakan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan tentu saja ketika Allah cinta kepada seorang hamba, keutamaan yang besar yang akan didapatkan. Disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha idza ahabba abdan, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepada si fulan, kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku, kata Allah, adalah pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku adalah penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, aku adalah tangannya yang dia pakai untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Subhanallah. Maksudnya kata para ulama, Allah adalah tangannya, penglihatannya yang dia pakai mendengar, melihat. Allah adalah tangannya, kakinya yang dia pakai memegang, melangkah. Maksudnya Allah senantiasa memberikan penjagaan kepada dirinya. Allah akan berikan pertolongan kepada dirinya. Allah senantiasa menguatkan dirinya. Ini maksudnya. Allah bersama dia, Allah menyertai dia. Ini ketika hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Summa nada Jibril ila ahli sama, kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit dari kalangan malaikat-malaikat Allah. Kemudian Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintai dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka semua penduduk langit cinta kepada hamba tersebut. Subhanallah. Maka diletakkanlah penerimaan untuk dirinya di dunia. Ini keutamaan orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang dicintainya. Para hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besarnya
kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba. Namun hamba yang bagaimana? Di sini disebutkan yuhibbul abda. Allah itu cinta kepada seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang memperhamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyatun syar'iyyah, ubudiyatun khassah, penghambaan yang syar'i, penghambaan yang khusus. Kenapa? Karena semua makhluk Allah, semua manusia adalah hamba Allah. Walaupun dia kafir juga hamba Allah. Walaupun dia kafir juga hamba Allah. Tetapi orang kafir hamba Allah dalam pengertian ubudiyatun kauniyah, penghambaan kauni, penghambaan yang umum. Karena dia makhluk Allah, diatur sama Allah, dikuasai sama Allah. Makanya di dalam Quran dikatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tidak ada satupun di langit maupun di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Mau dia mukmin, mau dia kafir, hambanya Allah. Tapi beda antara hamba yang memperhamba kepada Allah namun dalam pengertian kauni secara hukum alam. Manusia itu tunduk kepada Allah kan, butuh makan, butuh minum, butuh diatur, butuh dikuasai, itu hamba. Tapi yang diinginkan di dalam hadits ini ubudiyatun khassah, ubudiyatun syar'iyyah. Dia memperhamba kepada Allah dengan makna dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghambaan khusus, penghambaan syar'i, penghambaan yang dinilai pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hamba ini bagaimana ciri dan sifatnya. Yang pertama at-taqi, hamba yang bertakwa kepada Allah. Yang disebutkan dengan sifat ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, tatkala seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab dan kemurkaan Allah ada benteng yang membatasi. Ada benteng yang membatasi. Nah, benteng yang membatasi itu adalah dengan kita mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kerjakan perintah sesuai kemampuan dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga menafsirkan takwa itu seperti orang yang berjalan, kemudian di hadapannya ada duri-duri. Yang dia tatkala berjalan dia perlu lihat-lihat, perlu hati-hati, jangan sampai kakinya tersusuk duri. Bagaimana dia jalan? Maka dia tidak santai-santai jalan. Dia akan lihat ke sana kemari, kemudian dia betul-betul hati-hati. Nah, dalam berjalan tidak sembarangan dan dia betul-betul memperhatikan. Nah, hamba yang bertakwa seperti itu. Tatkala dia hidup di dunia, dia tidak bebas dengan sebebas-bebasnya melakukan apa saja yang dia mau. Tapi lihat, jangan sampai ada ucapannya, ada perbuatannya yang justru membuat dia celaka dan binasa. Ini hamba yang bertakwa. Nah, maka dia senantiasa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan semua itu karena dia takut dengan azab Allah. Dia lakukan semua itu karena dia mengharap pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat takwa ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang akan memberikan kebahagiaan bagi diri seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan urusannya apabila dia bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka akan ada solusi dalam problema-problema yang dia hadapi dan Allah akan beri rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan banyak keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya senantiasa diwasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan menjadi sebab selamatnya kita dari titian jembatan sirat yang kita lewati di hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, jembatan yang nanti akan dilewati lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin, padanya ada jangkar yang senantiasa menyambar-nyambar orang yang berada di atasnya. Di bawahnya neraka jahanam. Kira-kira siapa yang berpikir bisa melewati sirat itu? Subhanallah. Tapi ada orang yang bisa lewat itu, yang bisa melintasinya. Di antara orang yang Allah kuatkan adalah orang yang bertakwa. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian pasti akan melintasinya. Sirat, jembatan, titian di atas neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, sebagai suatu ketetapan yang pasti dari Rabb kamu. Summa nunajjil ladina taqau, lalu kami selamatkan mereka yang bertakwa. Wa nadarut zalimina fiha jithiya, lalu kami biarkan orang-orang zalim terjerumus ke dalamnya dalam keadaan terhina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ghani. Al-ghani yakni orang yang merasa kaya, kaya hati, bukan kaya harta, kaya hati, merasa cukup dengan pemberian Allah, punya sikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Naam. Dan dia tidak mengharapkan yang lain. Naam, dia merasa cukup. Sebagaimana hadis Nabi SAW, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu angkasratil arad, dihitung dengan banyaknya harta, bukan. Walakinnal ghina, namun yang kaya itu adalah ghinan nafs, orang yang kaya hatinya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Makanya Rasulullah bersabda juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, irda bima kassamallah takun aghnan nas. Ridholah kamu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Harta tidak menjamin kekayaan hati kita. Kedudukan tidak menjamin kekayaan hati kita. Namun yang menjamin kekayaan hati kita manakala kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan pemberian Allah dan dia tidak mengharapkan yang lain dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Makanya Rasulullah mengatakan juga di dalam haditsnya, keberuntungan bagi mereka ini, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah berikan kecukupan pada dirinya dalam apa yang Allah datangkan kepadanya. Karena rezeki ini sebenarnya cukup saja yang Allah berikan kepada kita. Namun manusialah yang begitu rakusnya, begitu merasa tidak puasnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, al-khafi, yaitu hamba yang senantiasa menyembunyikan amalannya. Dia tidak suka pamer, tidak suka ya supaya orang mengetahui amal kebajikan yang dia kerjakan. Tidak. Kenapa? Karena orang yang pamer ini bisa menghapuskan amal solehnya dia. Suka disebut sebagai seorang yang soleh, suka disebut sebagai orang yang alim, suka disebut sebagai orang yang dermawan, dan orang-orang yang lainnya ya, yang mereka beramal tapi karena mengharapkan pujian manusia. Orang yang seperti ini jangan harap amal ibadahnya diterima oleh Allah. Justru pada saat itu amal ibadahnya tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat fata morgana. Tatkala dia datang di situ, dia lihat saja dari kejauhan ada, tapi ketika dia datangi tidak ada. Fata morgana, bagaikan debu ya, yang dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang beramal kemudian mau pamer. Jangan. Ya. Kita beramal sirran,
secara rahasia itu lebih baik. Lihat 7 orang yang dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Wa rajulun, seseorang tasaddaqa bi shadaqatin, dia bersedekah dengan suatu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam sedekah, la ya'lamu, la, tangan kanannya, ya tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hatta malat ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya dia dalam bersedekah. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat, ketika ada bentuk motivasi di dalam hal tersebut, bisa jadi itu bentuk suatu anjuran. Ya, sebagaimana dulu sahabat pernah ya menampakkan kepada sahabat lain sedekahnya, bukan untuk pamer, bukan, tapi supaya dicontoh, supaya ada orang lain yang mengikuti dia. Nah, ini jangan disangka ria. Yang seperti ini untuk memotivasi orang. Tapi ingat, bedanya sangat tipis, niatnya saja yang membedakan. Kalau niatnya ingin pamer, ria itu. Tapi kalau niatnya untuk memotivasi orang, sebagaimana sahabat ini, ketika Nabi SAW memotivasi sahabat untuk berinfak, bersedekah, tidak ada sahabat yang maju ke depan. Akhirnya muncullah satu orang sahabat, dia membawa harta, ya, antara dua tangannya ini, dia penuh, dia serahkan di hadapan Nabi, disaksikan sahabat lain. Nah, tapi karena sahabat ini yang mulai duluan, maka yang lainnya juga ikut menyumbang sampai disebutkan ya menjadi besar harta di hadapan Nabi berkat sumbangan sahabat. Nah, sebab terkadang orang itu nanti mau tergerak kalau ada yang mendahului, kalau ada yang duluan, baru tergerak dia. Tapi kalau belum ada yang mendahului, belum tergerak. Nah, kadang orang dimotivasi seperti itu. Nah, itu boleh-boleh saja, manakala niatnya untuk memotivasi orang. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian kajian kita pada kesempatan subuh hari ini, semoga bermanfaat dan semoga hadits yang kita bacakan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.